Halo, assalamualaikum Bu Isfa. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Nuria. Selamat sore. Bagaimana nih kabarnya Bu Isfa? Alhamdulillah baik banget. Bu Nuria gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Di sini habis hujan Bu. Di sana gimana? Di sini kebetulan mendung sih, belum hujan. Mungkin nanti kali ya. Bu Isfa ini udah di rumah atau masih di sekolah Pak? Udah di rumah sih, kan udah jam setengah 4. Oh, udah di rumah ya. Nggak ada lembur-lembur ya. Aman ya. Aman-aman, nggak ada sih. Oke. Ya tadi Bu Isfa kirim pesan. Katanya mau Hmm. cerita-cerita. Mau cerita tentang apa nih Bu? Iya nih Bu, kebetulan kan kita ngajarnya sama-sama di SD, terus kelasnya juga sama. Jadi saya pengen cerita-cerita nih soal biasalah permasalahan di kelas. Pasti ada-ada aja kan. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Yang saya harapkan sih dari percakapan ini ya, saya bisa menemukan solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi di kelas sebagai seorang guru. Oke, jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi setelah kita melakukan Mm-mm. percakapan ini nanti ya. Iya Bu. Emang permasalahannya apa sih Bu? Jadi gini Bu, saya itu kan ngajar di kelas 4 ya. Kebetulan kelas Hmm, saya ini tuh banyak cowoknya. Dari 16 siswa hmm, itu yang 10 yang 11 itu cowok, yang ceweknya tuh cuma 5 gitu. Nah, sebenarnya permasalahannya bukan di cewek cowoknya sih, permasalahannya di kegiatan pembelajarannya. Jadi saya itu di kelas itu sudah mencoba menggunakan media pembelajaran gitu. Jadi nggak cuman apa namanya nggak cuman konvensional lah, nggak cuman kayak nggak cuman kayak biasanya gitu. Saya itu menggunakan udah coba menggunakan berbagai media pembelajaran. Contohnya kemarin itu saya kan pakai video gitu kan, pakai LCD proyektor. Nah, beberapa siswa itu mereka excited, tertarik banget sama kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi ada beberapa siswa yang justru malah ketika saya setel videonya itu dia tuh nggak tertarik gitu, yang nggak dilihat, males-malesan, bahkan sampai ada yang tertidur gitu, merem Bu. Bingung saya Bu. hmm. Jadi menurut Ibu ini sudah menggunakan media yang menarik Mm-mm. untuk membuat siswa ini aktif di pembelajaran Ibu, membuat siswa ini tertarik dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan, gitu ya. Mm. Oke, sebagian besar muridnya tertarik, tapi ada murid yang malah tidur gitu ya, Bu. Iya Dia gitu. tidak tertarik dengan Mm. tadi Ibu jelaskan ketika Ibu menayangkan video gitu malah ada yang tertidur gitu ya, Bu ya. Iya, jadi kan saya bingung tuh ya Bu. Padahal kan kalau dibandingkan dengan guru yang lain itu kan ya saya nggak hanya ceramah, saya pakai media itu kan tujuannya biar lebih menarik gitu. Tapi kenyataannya itu juga malah ada beberapa siswa yang ngantuk gitu Bu. Jadi Ibu merasa bingung ini tuh pada gini ya. Ibu merasa bingung padahal Ibu itu sudah memberikan media yang menarik, tapi Mm-mm. kok ya masih ada yang tidak tertarik gitu ya, Bu. Iya Padahal betul. Ibu itu menurut Ibu itu Ibu sudah berbeda dari guru-guru yang lain yang sebagian besar hanya menggunakan metode ceramah. Seperti itu ya, Bu. Iya, gitu Bu. Nah, ngomong-ngomong soal tertarik nih, berarti kan kita harus memberikan pembelajaran yang menarik supaya siswa ini tertarik dengan pembelajaran kita. Menurut Ibu, pembelajaran yang menarik itu seperti apa sih, Bu? Kalau menurut saya pembelajaran yang menarik itu ya pembelajaran yang bisa menarik semua siswa untuk belajar gitu. Jadi tidak ada yang terlewat lah, semua siswa bisa senang dalam pembelajarannya. Kemudian mereka juga bisa mengerti dari materi yang disampaikan gitu Bu.
Jadi menurut Ibu pembelajaran yang menarik itu yang bisa membuat seluruh siswa itu aktif berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu gitu ya. Iya Bu, begitu. Nah, kalau ini si murid yang Ibu katakan tidur tadi, kita sebut aja si A gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan si A ini kok bisa sampai tertidur ketika Ibu menayangkan video pembelajaran? Hmm, kalau menurut saya sih mungkin dia nggak tertarik kali ya Bu sama video. Mungkin dia tipe anak yang lebih suka dengan hal yang lain gitu, bukan video. Mungkin ya bagi dia video itu membosankan. Mungkin gitu ya Bu ya. Kalau kita berbicara tentang keaktifan si A ini, apakah Ibu pernah menerapkan atau memberikan metode yang lain yang membuat si anak ini tuh aktif berpartisipasi penuh gitu Bu? Iya sih Bu, dulu sebelumnya itu saya pernah kasih game gitu loh, game edukatif ya pakai word wall waktu itu. Itu saya kan pakai anak-anak pakai tablet. Waktu itu sih berkelompok tiga orang, tapi waktu itu dia aktif gitu, mau ikut pengerjakan, mau ikut eh, kelompok, mau ikut pokoknya aktif lah, nggak kayak kalau saya kemarin pakai video itu dia bener-bener nggak tertarik dan ngantuk gitu Bu, malah merem loh sampai merem. Hmm. Jadi menurut Ibu si anak ini itu berpartisipasi penuh ketika dia belajar dengan memanfaatkan teknologi. Maksudnya dia yang mengoperasikan teknologi Iya, tersebut, iya Bu, gitu ya. iya. Nah, kalau kita bicara tentang keaktifan si anak ini, si A ini, kalau diukur dalam angka 1 sampai 10, kira-kira si anak ini ada di posisi angka berapa, Bu? Sebenarnya tergantung juga sih Bu ya, tapi kalau tergantung kegiatan apa ya yang kita terapkan di pembelajaran itu, tapi ya rata-rata ya masih di 6 lah, nggak sampai 7. Kayak bisa diambil rata-rata untuk semua pelajaran gitu ya, Bu. Keaktifan Mm-mm. si anak ini ada di angka 6, seperti itu. Iya. Nah, Ibu pengennya si anak ini berubah di angka berapa, Bu? Kalau yang saya inginkan sih ya nggak usah banyak-banyak lah ya Bu. Kan nggak mungkin ya kalau 10 tuh paling ya di rata-rata temennya lah di 7 8 itu kan rata-rata temennya kan ya gitu. Paling tinggi kan ya 9 nggak sampai 10 juga sih temen-temennya. Palingnya 7 8 lu sudah bagus lah. Oke, kita ambil angka 8 ya. Ibu pengennya si anak ini naiklah di angka 8. Mm-mm. Nah, rencananya apa nih, Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan supaya si anak ini, si A ini bisa di angka 8? Naik di angka 8. Kalau menurut pengamatan saya ya dari yang dia nggak suka nonton video itu mungkin bisa saya ambil kesimpulan kalau mungkin ini anak gaya belajarnya mungkin bukan bukan itu gitu kan, gaya belajar kan secara umum kan ada 3 itu ya Bu, mungkin kalau yang video itu kan lebih banyak ke audio visual, mungkin si anak ini gaya belajarnya mungkin bukan itu, mungkin lebih ke kinestetik atau mungkin ke yang lain gitu Bu. Jadi Oke, jadi terkait dengan itu, jadi nanti rencana saya sih akan melakukan asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui gaya belajar si anak ini tuh apa gitu. oke, jadi Ibu mau mencari tahu dulu ya si murid-muridnya Ibu ini nanti tuh gaya belajarnya seperti apa. Mm-mm. Mau memberikan tes gaya belajar kepada semua murid Ibu. Seperti itu, Bu? Iya, iya. Jadi nanti rencana saya akan memberikan kepada semua siswa saya sih untuk mengetahui gaya belajar mereka masing-masing. Gitu. Oke, adakah cara lain yang bisa Ibu terapkan yang mungkin dirasa lebih efektif untuk dilaksanakan? Hmm,
Mungkin kalau tindak lanjut setelah itu, setelah saya tahu gaya belajar mereka, nanti saya bisa membuat RPP atau modul ajar ya, modul ajar berdiferensiasi yang nantinya akan saya praktekkan di kelas. Gitu Bu, rencana saya. Oke, jadi setelah Ibu sudah menemukan hasil dari gaya belajar murid Ibu, Ibu akan merancang modul ajar dan menerapkan pembelajaran diferensiasi berdasarkan hasil tes gaya belajar tadi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, bagus itu Bu rencananya, keren sekali. Oke, dari rencana yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira dalam waktu dekat ini akan Ibu laksanakan kapan? Kalau dalam waktu dekat mungkin saya coba mulai minggu depan ya Bu, karena saya kan harus mempersiapkan dulu instrumennya nih untuk tahu gaya belajarnya. Jadi mungkin saya bisa minggu ini saya cari dulu instrumennya untuk bisa ngetes gaya belajar, baru di minggu depan baru saya kasihkan itu ke anak-anak gitu Bu. Oke, dalam waktu minggu depan ya Bu, paling cepat ya. Iya. Oke. Nah, komitmen Ibu seperti apa dalam menghadapi masalah ini? Komitmen saya yang pasti saya sebagai guru kan ingin memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak didik saya. Jadi setelah tadi saya berencana untuk membuat untuk menganalisa gaya belajar siswa dengan memberikan angket mungkin, terus setelah itu nanti saya akan membuat modul ajar berdiferensiasi dan melaksanakannya di kelas. Kemudian nanti selanjutnya setelah kegiatan itu nanti saya akan membuat refleksi dari apa yang sudah saya kerjakan itu, gitu Bu. Oke, dari apa yang sudah direncanakan tadi sudah dilaksanakan, Ibu akan merefleksi apakah sudah berhasil atau belum rencana yang sudah diterapkan gitu ya Bu. Iya betul. Kira-kira nih Bu, ukuran keberhasilannya nanti seperti apa Bu? Kalau ukuran keberhasilannya mungkin nanti bisa kita lihat dari keaktifan siswa waktu itu ya, waktu pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan bisa kita lihat apakah dia setelah kita sesuaikan dengan gaya belajarnya apakah dia mulai aktif atau tidak, itu kan bisa kita lihat dari situ. Kemudian yang selanjutnya bisa kita lihat juga dari kenaikan nilainya mungkin juga Bu. Oke. Jadi ukuran keberhasilannya menurut Ibu adalah keaktifan si anak dan nilainya. Apakah nilainya meningkat atau belum? Seperti itu ya Bu? Iya, betul. Nah, apakah ada pihak yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencananya Ibu tadi? Untuk pihak yang membantu, kalau dari persiapan instrumen itu kebetulan saya punya saudara adik sepupu saya itu kuliah psikologi, sekarang S2 psikologi. Itu kan saya bisa mintai tolong untuk instrumennya, instrumen gaya belajar. Nanti saya coba tanya ke adik saya. Mungkin biasanya anak psikologi kan punya ya untuk instrumennya itu. Kemudian kalau untuk yang membantu saya di sekolah ya pasti rekan sejawat gitu. Nanti saya minta bantuan sama rekan saya untuk melihatlah kira-kira apa yang kurang dari pembelajaran saya, seperti itu Bu. Wah, jadi pihak yang bisa membantu itu nanti adik Ibu yang kuliah S2 jurusan psikologi. Wah, mantap sekali tuh nanti instrumennya yang didapatkan ya Bu ya. Dan juga rekan sejawat Ibu di sekolah. Ya Bu. Wah, saya sangat penasaran ini nanti Bu sama hasilnya. Ditunggu ya nanti setelah Ibu menerapkan rencana Ibu, hasilnya nanti seperti apa, ceritakan pada saya Bu ya. Ya siap Bu, nanti saya pasti akan cerita lagi deh depannya. Oke, dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Kesimpulannya dari percakapan kita kali ini bahwa kita itu sebagai guru memang harus selalu memenuhi kebutuhan siswa, karena kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan untuk siswa kita. Jadi kita harus selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan murid kita. Itu Bu.
Ya, kita harus selalu menyesuaikan diri, harus selalu berusaha memenuhi kebutuhan murid seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap ini? Perasaan saya sudah lega nih. Terima kasih ya Bu Nur ya sudah memberikan apa ya insight-insight yang luar biasa sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Iya, saya juga banyak belajar nih dari Ibu. Jadi kita sebagai guru tuh harus selalu merefleksi. Kita wajib merefleksi apakah kita tuh sudah memenuhi kebutuhan murid atau belum gitu ya Bu ya. Terima Iya, kasih loh Bu Isfa. sama-sama. Iya, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Saya rasa sudah Bu. Mungkin nanti kalau saya ada hal yang masih ngejar nanti saya bisa deh WA lagi sama jenengan ya, oke? Oke, siap. Baik, kalau gitu ditunggu, jangan lupa itu nanti hasilnya diceritakan sama saya ya. Oke, siap. Oke, sampai jumpa Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.